Tidak mudah bilang Tuhan itu baik, di mana dalam keadaan kita sedang susah, sakit, atau miskin. Tapi janji Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Nama saya Akian, ini yang saya alami sendiri. Tahun 2007 saya menikah dengan Jui, dan tahun 2008 anak saya Kathleen lahir. Sekitar 1 bulan kemudian, kami ke dokter internis untuk memeriksakan keadaan Jui karena badannya masih bengkak-bengkak. Suatu hal yang tidak biasa untuk wanita yang sudah melahirkan lebih dari 1 bulan. Ini dulu dokter kandungannya siapa? Dari hasil tes, ini sudah terdapat tanda-tanda kebocoran pada ginjal. Harusnya ini tidak boleh dilanjutkan. Harusnya sudah digugurkan. Karena ini sangat berbahaya. Ibunya bisa meninggal, anaknya bisa cacat. Tuhan baik. Saya percaya kalau ini adalah rencana Tuhan. Anak kami Kathleen lahir dengan sehat, tidak kurang satu apapun. Dengan harapan kesembuhan untuk ginjal Jui, kami terus berusaha mencari pengobatan yang terbaik. Tapi pada tahun 2012, harapan itu hilang. Istri saya, Jui, divonis gagal ginjal. Dokter mengharuskan cuci darah. Di saat itu saya marah dan kecewa dengan Tuhan. Berbulan-bulan saya cuma bisa bengong, stres, mikirin biaya pengobatan Jui. Sebulannya bisa 3-4 kali lipat dari gaji saya. Saya mulai nggak ke gereja, rasanya sulit untuk kembali percaya sama Tuhan. Jui, ya ngikut aja sama saya. Tapi ada satu hal yang Jui nggak cerita ke saya. Satu kali saat Jui berdoa, Jui mendengar Tuhan berkata, "Kamu akan sembuh." Rupanya janji Tuhan ini yang buat Jui tetap semangat. Halo, Gek. Waduh, apa kabar lu? Lu lagi di mana? Gue? Ya gitulah, Gek. Hah? Ke gereja? Gak salah lu. Lu kan gak percaya Tuhan. Ya udah deh, gua tunggu di rumah ya. Yuk. Saya tidak menyangka. Ketika saya sudah mulai hilang harapan dengan Tuhan, di saat itu Tuhan memakai teman lama saya untuk datang kembali kepadanya. Dan di hari itu, saya tertegur dari firman Tuhan. Sepulang dari gereja, saya mengajak Jui untuk memulai kembali mesbah keluarga, menyerahkan persoalan kami pada Tuhan. Perlahan-lahan, keadaan saya pun akhirnya membaik. Tuhan memberkati pekerjaan saya. Biaya pengobatan akhirnya pun tercukupi. Bahkan, Tuhan mampukan saya untuk punya mobil sendiri. Kami pun menjalani rutinitas seperti biasa. Saya kerja, Jui ke rumah sakit untuk cuci darah, gereja, dan pelayanan. Sampai akhirnya di tahun 2016, Pi, kok dari tadi aku merasa sesak ya? Terus demam gitu, Pi. Oh iya? Masa sih, Mi? Dari kapan? Dari siang, Pi. Coba sini. Wah, iya lo, kamu demam lo. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Yuk, ayo kalian siap-siap. dokter menyatakan Jui terkena TBC. Paru-parunya sudah penuh dengan air. Dokter mengharuskan untuk sedot paru-paru saat itu juga. Dokter memberikan obat untuk diminum selama 6 bulan dan tidak boleh berhenti. Tetapi ternyata etambutol, obat yang dikasih dokter, memiliki efek samping ke saraf mata.
Kami pun akhirnya pergi ke dokter mata yang di Penang. Ini saya kasih obat, diminum untuk sebulan ya. Kalau dalam waktu sebulan nggak ada perubahan, kemungkinan nggak tertolong. Ini kemungkinan bisa buta total. Setelah 2 bulan, mata Jui masih belum ada perubahan yang signifikan. Malah yang ada masalah bertambah. Jui mengalami pendarahan. Jui masuk ICU. Dan saat itu pun Jui juga masih harus cuci darah. Jui juga perlu banyak darah. HB-nya Jui drop sekali. Hanya tinggal 4. Sedangkan normalnya paling rendah 13. Secara medis, harusnya Jui sudah tidak selamat. Setelah beberapa hari, keadaan Jui pun belum membaik. Dokter akhirnya memutuskan untuk endoskopi untuk mengetahui penyebab pendarahan. Tindakan yang sangat berisiko dengan kondisi Jui saat itu. Tapi pilihannya cuma endoskopi atau tidak berbuat apa-apa sama sekali. Tuhan sangat baik. Endoskopi berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, dokter dapat langsung mengambil tindakan untuk menghambat pendarahan. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman gereja yang sudah membantu mendonorkan darahnya. Dokter mengatakan luka-luka di usus penyebab pendarahan Jui karena dari obat-obat yang diminum oleh Jui selama ini terlalu keras. Puji Tuhan, kondisi Jui pun semakin membaik. Matanya pun sudah mulai dapat melihat lagi. Kami sekeluarga memutuskan untuk jalan-jalan ke Penang, mumpung Kathleen liburan sekolah. Tetapi, ketika Jui pergi berdua dengan adiknya, tidak kami duga, kami harus tinggal di Penang lebih lama. Jui harus dioperasi karena kakinya patah. Mata Jui pun kembali tidak bisa melihat. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang. Di saat itu, Roh Kudus mengingatkan saya, Tuhan punya jalannya sendiri. Secara manusia mungkin ini tidak baik, tapi rencana Tuhan siapa yang tahu. Setelah beberapa bulan dari operasi, kaki Jui ternyata tidak begitu membaik. Hasil konsultasi dengan dokter ginjal, Jui diharuskan operasi paratiroid. Karena jika tidak diobati, dapat berpengaruh juga ke organ lain seperti paru-paru, bahkan ke jantung. Sekitar 1 minggu setelah operasi, dokter melihat kondisi kesehatan Jui yang membaik dengan cepat. Gejala-gejala umum pasca operasi ini seperti kejang-kejang pun tidak terjadi, sehingga dokter memperbolehkan Jui untuk pulang. Nih, udah bangun belum nih? Mau makan nggak? Nih, bangun nih, nih. Sesuai dugaan, kalsium Jui drop, dan dokter akhirnya memberikan obat. Setelah beberapa hari, kadar kalsium Jui sudah normal. Tetapi, semangat Jui belum. Risik. Apaan sih?
Pi, aku capek. Aku udah gak kuat. Aku mau pulang aja. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku udah rela. Asal kamu yakin ya, kalau kamu pulang masuk surga. Jangan sampai saya sama Kathleen nggak ketemu lu di surga. Dikasih ayat ini lagi. Bosen saya sama cerita orang lumpuh ini. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nih, orang yang lumpuh itu, biarpun teman-temannya sudah berusaha berdoa dan beriman, tapi kalau dia nggak percaya dan nggak buka hatinya, dia nggak akan sembuh, Mi. Sama kayak kamu, Mi. Kalau di sini kita sudah berusaha berdoa dan beriman, tapi kalau Mami nggak berusaha buka hati, percuma, Mi. Pi, aku mau makan. Waktu itu sebenarnya saya sudah menyerah. Saya berharap dipanggil Tuhan pada saat itu juga. Tetapi setelah suami saya tegur saya, Roh Kudus tegur saya kembali percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup saya. Saya mulai memiliki semangat lagi. Puji Tuhan, setelah beberapa hari, akhirnya saya diperbolehkan pulang. Saya terus bersyukur pada Tuhan. Tuhan sangat baik. Nggak kebayang apa jadinya kalau pada saat itu saya nggak bangkit. Tetapi kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Tahun 2017, kami dikabari dapat ginjal yang cocok untuk saya. Di satu sisi, saya senang ada kesempatan untuk sembuh. Tetapi di sisi yang lain, biaya cangkok ginjal sangat mahal. Akian berencana untuk jual rumah, tapi saya tidak setuju kalau harus jual rumah untuk biaya cangkok ginjal saya. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan berkata semua cukup. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar. Sekarang, saya tidak perlu cuci darah lagi.
Tuhan benar-benar mengenapi janjinya dalam hidup saya bahwa saya akan sembuh. Dan saya sudah sembuh. Semua